Injeksi intravenus atau infus sangat diperlukan untuk pasien rawat inap yang memiliki kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi dengan infus. Namun, hal ini terkadang sulit karena sulitnya menemukan tempat yang tepat untuk jarum infus pada pembuluh vena. Kesalahan pemasangan jarum infus dapat menyebabkan pendarahan, pembengkakan, pembusukan, bahkan hingga dapat menyebabkan kematian. Untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan fiksasi pemasangan jarum infus. Proses ini dapat dibantu oleh alat penampil pembuluh vena. Salah satu produk saat ini adalah Accuven. Accuven merupakan device non-kontak dan portable. Device ini akan mengiluminasikan pembuluh vena dengan cara menyorot posisi dari pembuluh vena pasien dan memproyeksikannya secara langsung pada kulit pasien. Device ini mudah digunakan, bisa digunakan di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. Berdasarkan hasil studi terhadap Accuven, kami menemukan cara kerja dari alat tersebut. Accuven menggunakan cahaya tidak tampak untuk mengidentifikasi objek yang akan ditangkap citranya. Kemudian, Accuven menggunakan kamera detektor ganda yang akan menangkap gambar dari dua sudut yang berbeda. Selanjutnya, kedua gambar itu digabungkan menjadi sebuah citra yang mewakili kedua sudut tersebut. Accuven mengolah data tersebut dan mengeluarkan hasilnya pada proyektor laser. Proyektor laser menampilkan hasil tangkapan citra yang telah diolah tepat di tempat diambilnya citra tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, terdapat 4 poin penting yang menjadi dasar kerja dari alat penampil vena tersebut, yaitu penghasil cahaya tak tampak, kamera detektor, pengolah citra, dan proyektor. Pada device yang akan kami buat, keempat poin tersebut kami susun menjadi 4 modul bagian dari sistem. Alat yang akan kami rancang adalah infus system. Modul-modul yang digunakan untuk mendukung kerja infus system ada 4, yaitu modul iluminasi, modul image capturing, modul image processing, dan modul image projecting. Berikut ini penjelasannya secara umum. Yang pertama adalah modul iluminasi. Modul iluminasi berfungsi sebagai modul untuk memancarkan sinar inframerah. Sinar inframerah ini dapat diatur intensitas cahayanya dengan menggunakan sebuah tombol pengatur yang terdapat di dalam modul tersebut. Yang kedua adalah modul image capturing. Modul ini berfungsi untuk menangkap sinar inframerah yang dipantulkan oleh pembuluh darah yang sinyalnya berasal dari modul iluminasi. Modul ini akan menerima sinar inframerah dan selanjutnya melakukan pemfilteran secara fisik. Yang ketiga adalah modul image processing. Modul ini berfungsi untuk memproses sinyal yang telah difilter dan sinyal yang telah diteruskan dan dimasukkan melalui kamera. Sinyal tersebut diproses menjadi gambar yang selanjutnya akan digunakan pada modul berikutnya. Modul keempat adalah image projecting. Berfungsi untuk memproyeksikan gambar pembuluh darah yang telah melalui proses image processing. Gambar ini akan menunjukkan struktur pembuluh darah yang telah dipindai. Berikut adalah penjelasan spesifikasi dari modul-modul tersebut. Akan menunjukkan komponen apa saja yang diperlukan untuk membuat keempat modul utama tersebut, beserta fungsi masing-masing komponen tersebut. Pada modul iluminasi terdapat dua buah komponen, yaitu komponen LED inframerah dan komponen potensiometer. Untuk komponen power supply, merupakan bagian dari modul power supply sendiri. Komponen pertama ialah LED inframerah. Fungsi dari LED inframerah adalah memberikan pancaran sinar inframerah. Intensitas pancarannya diatur dengan komponen potensiometer. Komponen potensiometer berfungsi untuk mengatur besar arus yang akan dilewatkan ke LED inframerah. Selanjutnya, modul image capturing. Modul ini memiliki dua buah komponen. Komponen tersebut yaitu komponen filter inframerah dan komponen kamera. Komponen filter inframerah ini berfungsi untuk memblok semua sinar tampak sehingga hanya melewatkan sinar inframerah. Komponen kamera adalah komponen yang menangkap sinar inframerah
Sensor pada kamera ini akan merekam setiap gelombang inframerah yang terekam, yang selanjutnya hasil rekaman akan diproses di dalam mikroprosesor. Modul selanjutnya adalah image processing. Pada modul ini terdapat komponen mikroprosesor. Mikroprosesor ini berfungsi untuk memproses sinyal inframerah yang terekam menjadi gambar yang selanjutnya akan diproses ke proyektor. Modul terakhir adalah image projection. Pada modul ini, terdapat komponen display LCD, lensa magnifier, dan lensa Fresnel. Komponen display LCD ini berfungsi seperti monitor pada umumnya, yaitu menampilkan gambar pembuluh vena yang sedang dipindai. Agar gambar dari display LCD tersebut dapat diproyeksikan ke layar, dibutuhkan lensa magnifier. Lensa magnifier ini berfungsi meneruskan gambar dari display LCD ke tempat lain, sehingga dapat dilihat pada layar. Lensa Fresnel berfungsi untuk memusatkan pancaran cahaya agar gambar yang diproyeksikan lebih jelas. Infus system dapat digunakan secara sederhana, yaitu dengan mengaktifkan sistemnya dengan menggunakan tombol on-off yang ada pada rancangan. Apabila gambar yang didapat nampak kurang jelas, antara ia kelebihan cahaya inframerah atau kekurangan cahaya tersebut, maka intensitas cahaya ini dapat diatur dengan menggunakan selektor potensiometer yang ada pada rancangan. Infus system dapat digunakan dengan dua gaya yang berbeda, yaitu dengan menggenggamnya secara langsung. Hal ini biasanya dilakukan untuk memindai secara menyeluruh objek yang akan dipindai. Yang kedua adalah dengan menggunakan penyangga atau stander. Stander akan memastikan infus system tetap pada tempatnya, yang mana hal ini sangat diperlukan pada saat pemasangan jarum infus dilakukan. Terdapat alasan-alasan yang menyebabkan kami menggunakan desain yang kami gunakan saat ini. Pertama, digunakan cahaya tak tampak inframerah karena kemampuannya untuk menembus material. Untuk panjang gelombang 800 nanometer, sinar ini mampu menembus hingga kedalaman 6 mm. Hal ini cukup untuk melihat kenampakan dari pembuluh vena. Selain itu, sinar ini memiliki efek samping yang sangat minimal pada kulit manusia, pada kriteria pencahayaan yang normal. Kedua adalah mengenai proyektor. Proyektor yang digunakan adalah rancangan LCD proyektor. Berdasarkan hasil pencarian yang kami lakukan, tidak dapat ditemukan modul laser proyektor yang cukup spesifikasinya baik secara material alat ataupun secara harga. Maka untuk memenuhi spesifikasi dari alat kami memutuskan untuk merakit sendiri modul proyektor ini dengan memperhatikan ukuran dan juga spesifikasi fisik lainnya, juga memperhatikan harganya. Demikianlah perancangan sistem yang kemudian akan kami buat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat.